Mind Map Etika Publik oleh Rame Sidabutar, Angkatan 26, Kelompok 1. Tutor oleh Ibu Dr. Dumasari Harahap SH MSI, penyelenggara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nilai dasar yang akan dibahas pada video ini adalah etika publik. Dalam nilai dasar etika publik, poin-poin besar yang dibahas adalah yang pertama, pengertian etika publik, yang kedua, pengertian kode etik etika publik, yang ketiga, kode etik ASN, yang keempat, definisi dan ruang lingkup kode etik, yang kelima, implikasi kode etik dalam pelayanan publik, yang keenam, dimensi etika publik. Pengertian etika publik adalah baik buruknya perilaku seseorang, sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok, khususnya sudut pandang hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Definisi dan ruang lingkup kode etik. Etika publik merupakan norma yang menentukan baik atau buruknya, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. 3 faktor utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Yang ketiga, modalitas etika. Adapun 15 nilai-nilai dasar etika publik menurut Undang-Undang ASN Pasal 4, yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintah dan demokratis sebagai perangkat sistem karir. Sedangkan 12 kode etik dan kode perilaku ASN, yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara. 11. Memegang teguh nilai ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Dimensi modalitas dibagi 3, yaitu netral, akuntabel, dan transparan. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit, yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Selanjutnya, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Diawali ketidaktahuan ASN tentang norma, maka terjadi penyimpangan dan ASN perlu diperingatkan melalui sosialisasi sumber-sumber kode etik
Selanjutnya, diskusi kasus nyata. Demikianlah penjelasan mind mapping saya tentang nilai-nilai dasar etika publik. Terima kasih.